ini direncanakan selesai tahun 2029. Itu apabila tidak ada kendala, tidak ada gangguan, ya, tidak ada halangan dan hambatan. Halte pertama, halte Sarina. Ada yang ingin turun Sarina? Enggak, tadi bagus. Ya, Sarina adalah pusat perbelanjaan modern pertama yang dibangun oleh Bapak Presiden Soekarno. Ya, Sarina juga merupakan pusat perbelanjaan pertama yang menggunakan eskalator atau tangga jalan sebagai penghubung antar lantai. Ya, untuk BW4 ini terdapat beberapa bus stop, ya, wisatawan bisa turun. Ya, ada yang ingin turun Sarina? Ada yang ingin turun Sarina? Acat lagi naik apa? Acat naik apa? Ya, berikutnya. Mobil ya, bis. Di sisi sebelah Sarina ini adalah gedung kedutaan besar. Ini adalah gedung kedutaan besar Prancis. Ya, ada nggak yang ingin belajar bahasa Prancis? Ya, kedutaan ini membuka kelas. Nah ini dia, Institut Prancis. Jadi kita pribumi boleh belajar bahasa Prancis. Tinggal daftar di Institut Prancisnya. Ya, siapa yang ingin borzu? Aku. Ya, ini sisi sebelah kiri kita ini ada Sinarmas Land. Ini adalah kantor pusatnya Sinarmas. Ya, tadi pembangunan MRT fase kedua ya. Ini dia fase pertama yang sudah beroperasi. Ya, fase pertama ini dari Bundaran HI sampai dengan Lebak Bulus, melewati Blok M, melewati Fatmawati. Nah, ini salah satu akses pintu masuk untuk menuju kereta bawah tanah. Ada yang mau coba jalan-jalan pakai kereta bawah tanah? Ayo, apabila nggak kuat pakai tangga, ini ada liftnya. Ayo, silakan yang mau nyoba naik kereta bawah tanah. Nggak usah jauh-jauh sampai Lebak Bulus, sampai Blok M aja. Balik lagi ke sini. Iya, yuk coba. Halte Transjakarta Bundaran HI ini merupakan ikon bagi warga Jakarta karena haltenya menyerupai seperti kapal pesiar. Halte ini memiliki 2 lantai. Wisatawan bisa berfoto-foto di lantai 2 dengan latar belakang patung Selamat Datang atau dengan gedung-gedung pencakar langit. Bundaran HI. Acat. Ya, tuh di sisi sebelah kanan spot foto dengan patung Selamat Datang. Ayo mumpung masih Rp1, silakan yang mau mencoba. Nih foto di sini tuh kosong tuh, antriannya kosong. Ayo, atau kata sore. Ini 1 putaran, nanti sampai situ turun, itu udah nggak panas. Tapi udah. Iya. Ya, ini dia di sisi sebelah kanan kita ini ada kolam. Ini adalah kolam Bundaran HI. Ya, di tengah kolam terdapat sebuah patung monumen. Patungnya dibuat dengan sepasang laki-laki dan perempuan sedang melambaikan tangan dan yang wanita memegang seikat bunga. Ini adalah monumen patung Selamat Datang. Patung ini dibangun di saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games keempat. Ya, jadi patung ini memiliki arti sebagai penyambutan. Jadi mewakili seluruh warga Indonesia dalam menyambut tamu-tamu negara yang akan datang berlomba di acara Asian Games. Ya, berikutnya sisi sebelah kiri ini ada Bapak Security-nya. Ini adalah gedung kedutaan besar Jerman. Tuh ada lambangnya, Deutschland. Nah, silakan. Ada yang kuliah kan di Jerman? Dapat gelar Inggris kayak Bapak B.J. Habibie. Ade mah nyusul Bunda Korla aja deh. Dede, nyusul Bunda Korla semua. Mana nyusul Bunda Korla? Ya, di sana. Ya, senang bener. Jalan-jalan. Baru pertama kali? Iya. Bayangin baru pertama kali ya. Oke, selamat datang. Seneng gak dek? Didongengin ya? Tapi Iya. kok nggak tidur, yang lainnya tidur tuh. Yang lainnya sampai tidur.
Ya, batas jalan Mh Tamrin yang tadi dari lampu merah Bank Indonesia ditandai dengan adanya warna merah tuh di sisi sebelah kiri itu adalah stasiun Sudirman. Stasiun Sudirman ini melayani rute domestik yaitu dari Tanah Abang, Manggarai, Bogor, Pasar Minggu, Bogor. Nah, di sisi sebelah kiri ini banyak travel. Ya, jadi di sini banyak yang pulang seminggu sekali. Ya, banyak travel di sini. Ada holiday, ada semuanya ada tuh nama-namanya. Ya. Tuh, ada Pasteur. Iya, ada Extrans. Acat. Ya, ini dia stasiun Sudirman. Yang ini kereta? Ya, berikutnya di hadapan kita ada sebuah patung. Ya, di hadapan kita tepat di sisi sebelah kanan. Ini patung apa namanya? Sudirman. Patung ayah. Patung apa namanya? Sudirman. Bapak Jenderal Sudirman. Mohon izin komandan. Ayo Dede hormat. Dihormatin itu, Dede juga harus hormat. Ya, ada yang ingin turun? Sudirman duku atas. Ya, yang ingin turun Sudirman silakan bersiap-siap. Patung gedung Bumi Putra, Indofood Tower. Ya, di sepanjang jalan Jenderal Sudirman ini terdapat TV-TV layar lebar, ya, yang fungsinya untuk sebagai promosi atau iklan. Ya, kita juga bisa menikmatinya. Tuh ada film panda tuh di atas tuh, sisi sebelah kiri deh. Ada film panda. Tuh, pandanya tuh lagi ngintip-ngintip pandanya. Pandanya pergi ya. Ganti. Oh, berarti udah pergi pandanya. Ah, pandanya pergi ya. Ya, pembelajaran selanjutnya karet Sudirman. Ada yang ingin karet Sudirman? Ya. Apa? Coba, ayo coba apa? Apa yang ada di karet Sudirman? Ya tinggi. Ya, berikutnya sisi sebelah kiri ini adalah monumen roda sepeda. Ini dibangun oleh Bapak Anies Baswedan. Ini buat menunjukkan bahwa Jakarta itu ramah lingkungan dan ramah untuk para pesepeda. Ya. Berikutnya karet Sudirman. Halte karet Sudirman ini juga merupakan ikon bagi warga Jakarta, di mana wisatawan bisa berfoto-foto di atas dengan bentuk kapal pinisi. Untuk berfoto-foto di sini gratis, tidak perlu tap in dan telepon. Atau ingin kuliner tuh Cilaks. Nah, sampai mau kuliner kawasan kuliner Cilaks. Ya, itu dia spot fotonya yang menyerupai seperti kapal. Ada yang mau foto-foto dulu di sini? Nanti dijemput di arah sebelahnya. Yang mau foto-foto di kapal pinisi ini tidak perlu tap in dan tap out. Ini wisatawan tinggal naik saja. Ya, karena berada di atas jembatan penyeberangan orang, bukan di dalam halte Transjakarta. Ada yang mau turun? Acat mau foto. Nanti aja lain kali ya. Lain kali aja ya. Hah? Mau? Tapi panas loh ya. Iya. Nggak ada yang mau foto-foto dulu ini di atas tuh, kayak ada yang lagi foto lah adiknya tuh. Masih panas ya? Hah? Ya, itu ada flyover karet Sudirman. Apabila wisatawan ke arah kiri, wisatawan bisa ke arah Kuningan, Tebet, Kampung Melayu.
Ya, ayo yang ingin lanjut shopping di ITC Kuningan City, Ambassador. Iya, silakan. Tinggal arah kiri. Lihat apa? Lihat sini Bang, apa dibelokin palanya? Abang apa dibelokin? Ya sisi sebelah kiri tuh ada kafe namanya Sampurna Kayu. Yang mau ngopi-ngopi silakan. Dan bangunannya dengan nama Sampurna Strategi itu di atas ya. Yang warna coklat 2 gedung ini. Ini adalah tanah dan bangunan keluarga Sampurna. Ya, berikutnya kita akan memasuki kawasan Semanggi. Ya, kawasan Semanggi. Kenapa diberi nama Semanggi? Ya, karena bila dilihat dari udara, flyover ini menyerupai seperti daun semanggi. Udah ada pernah lihat daun semanggi? Belum, sama. Ya, nanti kita bisa lihat di dinding dari flyovernya sendiri. Jadi di situ disediakan relief, yaitu bentuk dari bunga semanggi. Ya, para wisatawan apabila berkendara di jalur Semanggi, untuk motor silakan ambil lajur kiri ya, jangan ambil jalur tengah. Karena apabila lajur tengah ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4. Ya, untuk motor silakan ambil kiri. Nah, ini karena kantor polisinya habis dibakar, jadi nggak ada petugas yang jaga. Jadi kebanyakan bandel masih ngomong aja. Nah, tapi ditungguin di ujungnya. Iya, tetap ditungguin di ujungnya. Mereka pada ngumpet di bawah flyovernya. Iya ya, motor silakan ambil lajur kiri, nanti ada terowongan di sisi kanan, silakan ambil belok ke kanan, nanti ketemu di jalur berikutnya. Ya, mobilnya juga mobil pribadi ya, bukan mobil barang. Losbak, mobil box tidak boleh lewat jalur tengah. Nah, seperti ini. Tuh, losbak di stop. Tuh, motor sisi kiri juga di stop. Iya, mereka ngumpet jaganya. Enggak. Kamu yang megang. Kan tadi pas itu. Ya, motor di sisi jalur kiri ya, sebelah sana. Ya, kita bisa lihat nih di dinding dari flyover Semanggi. Flyover Semanggi dibangun oleh Bapak Presiden Soekarno untuk mempermudah warga Jakarta bisa masuk ke jalur Jenderal Sudirman. Jadi dari Cawang, dari atas bisa turun ke bawah, dari Grogol, Selipi, dari atas bisa turun ke bawah. Ya, ini dia bentuk dari bunga semanggi. Nah, love. Ya, itu dipikir-pikir. Ya, itu relief dari bunga semanggi. Nah, sisi sebelah kiri ini adalah gedung kepolisian Polda Metro Jaya. Nah, itu haltenya kemarin rame. Iya, tempat panas di sini. Yang kemarin kebakar. Iya. Berikutnya sisi sebelah kiri ini adalah kawasan perkantoran, kawasan bisnis SCBD, Sudirman Central Business District. Dengan gedung utamanya ini adalah Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya bernama Bursa Efek Jakarta. Siapa suka main bola? Nah, tuh kantor FIFA. Ayo latihan yang rajin biar bisa main di Eropa kayak Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Marcelino Ferdinand. Nanti bisa diminta tolong sama kantor FIFA. Nah, di sisi sebelah masih di dalam pembangunan habis kerusuhan kemarin. Nah, nggak hanya halte besar, halte kecilnya pun juga sudah dibakar. Makanya diganti sama tenda-tenda. Ya, GBK ada yang ingin turun GBK yang ingin lanjut ke Blok M? GBK ada yang ingin lanjut ke Blok M? Depan baru putar balik.
Saya di sini, Le. Berarti di HI lagi. Foto-foto di sini biar. Sini. Oh, tangga semua. Ya. Oh, di sini enggak. Ada tuh. Ayo sini, pojok sini. Pojok. Ya, berikutnya di depan kita ada sebuah patung. Ada yang tahu patung apa namanya? Ini kebakaran tapi sedikit. Tuh, atapnya masih hitam. Tuh, atapnya masih hitam tuh. Tembok-temboknya juga masih hitam. Tapi masih bisa diselamatkan. Ya, di hadapan kita ini ada patung dengan bentuk sedang memegang api. Api itu kan panas, membara, menyala. Ya, patung ini diberi nama patung pemuda membangun. Jadi arti dari patung pemuda membangun ini adalah kita pemuda-pemudi Indonesia selalu menyala, selalu bersemangat, tidak pernah menyerah dan tidak pernah putus asa. Itu dia arti dari patung pemuda membangun. Pemberhentian terakhir Bundaran Senayan. Yang ingin turun silakan, yang ingin lanjut jalan-jalan di Senayan City, Sensi. Tuh, patung. Ya, ini dia patung pemuda membangun. Patung tuh. Apa namanya? Iya, patung. Patung ya. Patung ayah. Ih, patung ayah. Ya, ada air kolamnya ya, sama seperti Bundaran HI. Bapak dan Ibu, tolong perhatikan anaknya ya. Apabila nanti Car Free Day, ikut Car Free Day, jangan pernah nyentuh air di kolamnya, karena ada setrumnya.